Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali hari ini. Kita beribadah bersama-sama sekalipun tidak harus berkumpul. Saya berharap saya menjumpai saudara di dalam keadaan sehat, tetap sukacita. Mari saudara-saudara, di minggu ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan.
dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Bapa karuniakan kepada kami. Terima kasih sampai hari ini tangan kasih-Mu senantiasa memberkati dan menyertai. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena pemeliharaan tangan kasih-Mu. Ketika kami duduk bersama-sama di tengah-tengah keluarga, karena kami tidak bisa berkumpul dalam ibadah bersama, kami mau tetap mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, bukan saja mengerti tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Buka hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi saudara demikian kebenaran firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Berbahagia saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, ayat minggu kita, mari kita membaca kembali dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, diambil dari cerita tentang Sakius. Firman Tuhan mengatakan begini, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seringkali kita mencoba menggambarkan siapa Allah yang kita sembah. Seringkali dengan bahasa kita mengatakan sifat Allah, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu, dan maha-maha yang lain yang sering kali kita dengar. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun kita memahami tentang hal itu, tentang sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, menarik hari ini untuk kita fahami bahwa Allah kita bukan hanya maha tahu, bukan hanya maha kasih dalam tataran tinggi nun jauh di sana, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang secara aktif bertindak di dalam kehidupan kita. Allah yang berbuat senantiasa di dalam kehidupan kita. Di dalam doa tadi saya mengatakan, bersyukur karena Allah memelihara kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh, ketika Musa berjumpa dengan Allah, dan Allah kemudian mengutus dia untuk menyelamatkan umat Israel, membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu Musa bertanya kepada Allah. Saudara nanti bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Musa bertanya begini kepada Tuhan, jika nanti orang-orang Israel bertanya kepadaku, siapa yang mengutus kamu? Siapa namanya?
Disitulah Tuhan mengatakan kepada Musa begini, katakanlah kepada umatku Israel, Aku adalah aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Kelihatannya seperti permainan kata-kata saja. Tetapi kalau kita membaca cerita itu dengan seksama, kita akan menemukan dan kita akan ditunjukkan bahwa Allah dengan menyebutkan aku adalah aku, mau menunjukkan kepada umatnya bahwa dia adalah Allah yang mau bertindak secara aktif. Allah yang berbuat di dalam penderitaan, di dalam kesukaran umatnya. Allah secara aktif berbuat untuk kebaikan umatnya. Allah tidak mau dikenal sebagai Allah yang diam, yang membiarkan segala sesuatu berjalan, apalagi itu berkaitan dengan kejahatan. Allah tidak membiarkan dunia ini menuju kepada kehancurannya oleh karena dosa. Di dalam ayat-ayat yang lain atau di dalam kitab-kitab yang lain juga ditunjukkan, digambarkan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang aktif, Allah yang berbuat. Tadi tentu saja pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Di situ dikatakan dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat, Allah membebaskan umatnya. Dalam kitab-kitab Injil kita akan menemukan bahwa Allah yang maha tinggi itu turun ke tengah-tengah dunia, menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia meninggalkan tahtanya yang tinggi. Dia bertindak. Ketika dia melihat, ketika dosa sudah begitu melingkupi kehidupan manusia, pada saat yang tepat dia menjelma menjadi manusia untuk membebaskan manusia. Ayat minggu kita juga diambil dari cerita tentang Tuhan Yesus yang datang ke rumah Sakeus, dan di situ dia mengatakan, Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Dia tidak pernah diundang, tetapi dia mau datang, dia mau bertindak. Dia mau menyelamatkan, karena di situ dia mengatakan bahwa Sakeus juga adalah salah satu anak Abraham yang sudah kembali. Cerita-cerita yang lain masih ada. Misalnya tentang cerita domba yang hilang. Ketika dari 100 domba, satu tidak kelihatan, satu tidak ada di dalam kawanannya. Sang gembala meninggalkan yang 99 lalu mencari yang seorang. Allah kita adalah Allah yang kita percaya, dia bertindak di dalam kehidupan kita. Dia bertindak untuk umatnya. Saudara-saudara, iman percaya kita di dalam kehidupan kita bukanlah Allah yang tinggal nun jauh di sana. Bukanlah Allah yang diam saja di sorga yang tinggi, lalu cuek terhadap kehidupan manusia. Tetapi dia adalah Allah yang bertindak. Walaupun dalam belakang-belakangan ini ada paham yang mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu telah menjadi tua. Lalu kemudian dia membiarkan segala sesuatu berjalan sendiri. Tetapi faham ini, kalau kita membaca kembali dengan keseluruhan Alkitab, faham ini dibantah. Sekali lagi, Allah kita, Allah yang bertindak. Allah yang berbuat untuk kebaikan umatnya. Di dalam nats yang kita baca hari ini juga adalah sebuah doa yang diungkapkan oleh Nabi Mika kepada Allah. Ini adalah bagian akhir dari doanya, di mana Nabi Mika mengungkapkan juga bahwa Allah adalah Allah yang bertindak. Dengan sebuah pertanyaan retoris dia mengatakan, siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran, yang membuang dosa-dosa umatnya ke tubir-tubir laut. Pertanyaan tetapi juga sebuah sekaligus pengakuan, pengungkapan iman bahwa Allah tidak membiarkan umatnya ada di dalam dosa.
ada di dalam kungkungan dosa. Sebaliknya, Allah meninggalkan tahtanya yang tinggi, lalu menyelamatkan umatnya. Kalau kita masih ingat berkaitan dengan perayaan-perayaan Natal, dalam nubuat-nubuat, seringkali juga kita mengutip berkaitan dengan Nabi Mika. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan 4 berkaitan dengan kedatangan juru selamat. Salah satunya di situ dikatakan begini, tetapi hai engkau Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan seterusnya. Itu mengungkap, itu menyatakan, itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak. Allah kita adalah Allah yang berbuat. Dan Natal adalah bukti. Walaupun hari ini kita tidak merayakan Natal. Natal adalah bukti bahwa Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha kuasa itu turun ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Disitulah kita akan mengingat kembali rangkaian semua perayaan-perayaan kita, baik berkaitan dengan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan juga perayaan Paskah. Semuanya dalam satu rangkaian bahwa Allah adalah Allah yang bertindak. Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan. Nah saudara-saudara, lalu pertanyaannya, kalau Allah kita adalah Allah yang aktif, Allah yang bertindak di dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah apa respon kita terhadap tindakan Allah? Apa respon kita terhadap perbuatan Allah di dalam kehidupan kita? Dengan cepat kita dapat mengatakan, bukankah kita juga harus aktif meresponnya? Bukankah kita harus menyambut uluran tangan Allah itu dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari Sakius, dari ayat minggu yang kita baca dari cerita itu. Jadi di situ diceritakan Sakius itu seorang yang pendek. Tetapi keterbatasannya sebagai manusia tidak menghalangi dia untuk menyambut atau merespon apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Apa yang Sakius lakukan? Dia berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus. Dia naik ke pohon hanya untuk satu hal, supaya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia katakan, Sakius turunlah, aku mau menumpang di rumah. Bukan sampai di situ saja. Ketika di rumah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di rumah Sakius, bahkan di situ Sakius mengatakan, dalam sebuah responnya yang luar biasa, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kata-katanya yang lain. Saudara, Allah kita adalah Allah yang bertindak di dalam kehidupan kita. Dia di dalam tindakannya telah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Segala dosa kita telah dibuangnya jauh ke dalam tubir-tubir laut. Apa respon kita? Bukankah kita sekali lagi menjadi orang-orang yang aktif? Bukankah kita juga harus menjadi orang-orang yang bertindak di dalam kehidupan kita? Bukankah kita diinginkannya juga menjadi orang-orang yang benar-benar aktif, bahkan kreatif di dalam kehidupan kita? Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak di dalam seluruh kehidupan kita, baik dulu, sekarang, bahkan masa yang akan datang. Dengan demikian kita juga akan mengimani bahwa dalam keadaan, dalam situasi yang kita alami sekarang, juga Allah kita akan bertindak untuk kebaikan kita. Allah kita akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Dia tidak diam, dia tidak cuek dengan apa yang kita alami. Situasi, keadaan apapun yang kita alami hari ini. Kalau dengan dosa yang besar saja, yang telah menghimpit kehidupan kita, dia telah melakukan sebuah tindakan untuk membebaskan kita. Apalagi ke depan, ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah kekuatan kita. Dia juga akan bertindak bagi kehidupan kita. Mari kita imani itu di dalam kehidupan kita, terutama di dalam masa-masa sekarang,
di mana kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita masih berjuang dalam kehidupan ekonomi yang sulit oleh karena pariwisata kita di Bali yang sudah boleh dikatakan hampir mati. Tetapi di dalam tindakan Allah kita percaya situasi ini akan dapat kita lalui. Saudara-saudara, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.